Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur, rahmat beserta salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para ahli, para sahabatnya, dan semoga kita sekalian mendapatkan rahmat dan salam Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini satu tradisi di bangsa kita ya. Sholat tarawih ada khutbahnya. Zaman Nabi ada enggak? Enggak ada. Jadi kalau begitu bid'ah enggak? Enggak ada contohnya dari Nabi. Tapi walaupun bid'ah, jelek enggak? Baik kan? Karena ada unsur edukasinya, transfer pengetahuan. Maka dengan begitu berarti ini walaupun dikatakan bid'ah tapi adalah baik gitu ya. Dan untuk kajian sekarang ada hadis qudsi ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Seluruh amal anak Adam itu adalah untuknya, untuk anak-anak. Illa siyam, terkecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa anna ajibihi, dan aku akan membalasnya. Asyamu zunnatun, puasa itu adalah perisai. Fa in kana yaumu saumikum saumi ahadikum fala yarfus fala yashab. Kalau kalian lagi berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan juga jangan bersuara keras, marah. Wa in satamahu aw qatalahu ahadun fakul inni shaimun. Kalau bila seandainya ada orang yang ngajak bertengkar atau berkelahi, jangan diladeni. Nanti aja maghrib ya. Bukan begitu, tapi ini shaimun, aku lagi puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggamannya. Lahulupu pami shaimi atyabu indallahi mirizqil miskin, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa menurut Allah, bukan menurut manusia. Kalau menurut manusia bau ya, tapi menurut Allah adalah wangi, lebih wangi daripada misik. Lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yaprahuhuma, mereka akan merasakan bahagia dengan keduanya. Ida aftara yaprahu bifitri, apabila berbuka dia bahagia dengan bukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi, apabila dia ketemu dengan Allah dia bahagia karena sebab saumnya. Hadis sahih dan redaksi Bukhari. Tapi karena ini adalah hadis qudsi, perlu ada interpretasi, di mana bahwa seluruh amal anak Adam itu adalah untuknya. Ya. Illa siyam, terkecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Nah, ini adalah bukan berarti bahwa Allah butuh dengan saumnya manusia. Allah sama sekali tidak butuh. Tapi ini menunjukkan begitu punya spesifikasinya siam di mata Allah.
Sehingga redaksinya pun seakan-akan Allah itu butuh terhadap siam. Khususiyatnya atau spesifikasinya, yang pertama, puasa itu dilakukan secara rahasia, sehingga tidak ada yang tahu terkecuali Allah dan orang yang bersangkutan. Atau mungkin saja orang yang berpuasa itu pucat atau lesu. Itu tidak mesti, karena tidak setiap yang pucat dan lesu itu adalah orang yang berpuasa. Karena rahasianya ini, sehingga orang yang berpuasa, dia masuk surga pun akan rahasia-rahasia, lewat pintu yang disebut dengan pintu royan, pintu kepuasan. Sementara orang lain masih sibuk di mahsyar, orang yang berpuasa udah masuk surga. Sehingga kata malaikat Ridwan, kenapa kalian mau masuk surga sementara orang lain masih sibuk dihisab? Kata mereka, dulu kami beribadah rahasia, maka sekarang pun kami pengen masuk surga dengan rahasia. Maka akhirnya dibukakan pintu royan dan orang yang berpuasa masuk terhadap surga dengan pintu royan, dan sesudah itu dikunci pintunya, tidak ada yang masuk lagi, karena khusus bagi orang yang berpuasa. Yang kedua, puasa dilakukan semata-mata karena Allah. Tidak berpuasa karena pengen sehat, nawaitunya Allah. Tidak puasa karena pengen naik jabatan, tidak. Tapi semata-mata puasa itu adalah lillah. Sehingga isyaratnya di dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kalian siam. Itu artinya bahwa manusia sangat membutuhkan terhadap siam, dengan motivasinya adalah lillah, karena diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Dan karena memang motivasinya Allah, sehingga Allah berbangga terhadap malaikat yang ada dekat kepada Allah. Kata Allah, wahai pada malaikat, lihat hamba-hambaku, mereka tidak makan, bukan karena tidak ada makanan. Mereka tidak minum, bukan karena tidak ada minuman. Dan mereka tidak berhubungan suami istri, bukan gak punya istri, tapi mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri, itu semata-mata karena aku, kata Allah. Maka dan demikian persaksikan, kata Allah, aku telah ridho terhadap mereka. Hebat, orang yang berpuasa dapat ridho Allah. Yang ketiga, puasa itu adalah setengahnya sabar. As-saumu nisfu sabri. Sedangkan orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar. Orang yang sabar, dia akan menjauhi maksiat karena tahu maksiat yang dilakukan akan berbahaya dari dirinya. Jadi itu sabar harus ada pengetahuan. Karena kaifa tasbiru bimalam tuhit bihi hubro, bagaimana kalian akan sabar terhadap sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya? Maka orang akan sabar meninggalkan maksiat kalau dia tahu bahwa bahaya maksiat itu sangat bahaya sekali. Orang sabar, dia melakukan ketaatan, dia tahu karena ketaatan akan membuat dia beruntung. Orang yang sabar, dia akan menahan musibah karena dia tahu musibah ditimpakan bukan karena kebencian, tapi musibah ditimpakan itu karena kasih sayang. Sehingga dengan demikian orang yang sabar bisa menerima musibah, bahkan bisa menikmati musibah. Yang keempat, orang yang sabar, orang yang puasa itu dekat dengan Allah. Sehingga ayatnya yang itu adalah tentang dekatnya dengan Allah disatukan dalam satu kelompok ayat siam. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Padahal lagi berbicara siam. Berarti adalah menunjukkan orang yang puasa itu sangat dekat dengan Allah.
Sehingga buktinya orang yang berpuasa dekat dengan Allah. Orang yang sholat duhur, wudu duhur, gak ada yang berani korupsi satu teguk, padahal lagi haus-hausnya. Itu membuktikan apa? Begitu dekatnya orang yang siam dengan, atau ibu di rumah tidak ada suami, tidak ada anak, makanan cuma tak banyak, tapi gak ada yang berani makan. Kenapa? Karena orang yang puasa dia dekat dengan Allah. Yang kelima, orang yang puasa, puasa itu adalah sebagai junnah, ya, yang artinya adalah perisai. Ini satu derivazi kata dengan kata jannah yang artinya surga. Tapi ini adalah junnah, artinya perisai. Karena orang yang berpuasa, dia tidak akan berani melakukan dosa karena dia puasa. Tadi dalam hadis qudsi, kalau ada yang ngajak bertengkar, ini soimun. Kalau ada yang melihat aurat, maaf, puasa biasanya adalah justru nanti dekat-dekat ke Lebaran, malah rame di mall ya. Lihat aurat, bajunya keluhur enggak cukup, kahanapnya masih kekurangan. Orang yang berpuasa, dia akan memalingkan pandangan dan tidak akan melihat lagi. Dan begitu melihat, tidak akan langsung melotot, ya. Bukan dalil orang dengan hadis an-nadratu ula halalun, nadratu sania haramun. Pandangan pertama halal, pandangan yang kedua haram. Jadi kalau udah melihat dipalingkan, dan kalau balik lagi itu haram. Ada yang berdalil kalau gitu tong icep gitu kan, tong berpaling. Tetap itu adalah orang yang berpuasa, dia ada junah, ada perisai. Dan buktinya lagi, orang yang lagi puasa biasanya sholat sunatnya itu banyak bolongnya, tapi kalau lagi puasa mau melakukan sholat sunat. Buktinya lagi ini sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan berat, apalagi orang yang melaksanakannya sampai 23 satu kali khotaman Quran, berat kan? Tapi banyak orang yang mau. Kenapa? Karena ada siam. Siam pun itu adalah mencontoh sifat-sifat Allah. Karena Allah tidak makan, Allah tidak minum, apalagi Allah tidak punya istri. Sehingga dengan demikian, orang yang berpuasa dia lagi mencontoh sifat-sifat Allah. Dalam satu hadis, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan meniru akhlak Allah. Walaupun kita berbuka. Yang keenam, siam membentuk empati. Nah, di antara kecerdasan emosional itu adalah empati. Kalau tadi adalah bisa mengendalikan nafsu. Karena orang yang berpuasa di siang hari perut merasa lapar, haus, tapi maghrib itu pasti akan makan. Sementara saudara-saudara kita yang kurang beruntung, siang hari lapar, belum tentu maghrib itu bisa makan. Maka dengan siam terbentuk empati terhadap sesama. Dan orang yang empati terhadap sesama itu adalah sangat disayangi oleh Allah. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah sangat mencintai, menyayangi kepada orang-orang yang sangat empati terhadap sesama. Sehingga ada satu riwayat, seorang ibu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh Siti Aisyah. Dan kata Siti Aisyah, silakan ibu masuk. Dan kemudian Siti Aisyah merasa kaget karena tangan ibu itu disembunyikan. Dan kemudian Siti Aisyah bertanya, kenapa kok bu tangannya disembunyikan? Kata ibu itu, justru aku datang ke Rasulullah karena ini. Dan kemudian dia ceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tanganku terbakar?
pada suatu malam aku mimpi. Dalam mimpinya itu aku mimpi bahwa seluruh makhluk yang udah jadi ahli surga masuk surga semuanya. Orang yang ahli neraka udah masuk neraka semuanya. Dan aku mencari kedua orang tuaku. Aku cari ayahku di surga itu. Dan kebetulan dia adalah aku temukan di Telaga Kausar. Dia lagi membagi-bagi air. Dan aku hampiri. Dan aku tanya, ayah ini adalah di surga juga adalah dermawan, membagi-bagi air. Kata ayahnya, inilah karena memang ayah dulu di dunia itu adalah biasa membagi rezeki terhadap sesama, sehingga di surga pun dia membagi air Telaga Kausar. Terus kalau ibu di mana? Kata ayahnya itu, ibumu itu di neraka. Maka kata dia, aku penasaran, aku ambil satu gelas air dari Telaga Kausar. Aku masuk ke neraka, aku cari ibuku. Dan ternyata aku menemukan ibuku ada di suatu lembah. Dia dengan komat kamit mengatakan haus. Dan dia selalu disambar dengan gulungan api, tapi tertutupi dengan sehelai kain dan sakerut daging. Aku datangi dia, ibu, kenapa ibu masuk neraka? Bukankah ibu ini adalah rajin sholat? Ibu juga adalah rajin pengajian. Kata si ibunya, betul, ibu ini rajin pengajian, rajin sholat. Tapi sayang, ibu lagi di dunia dulu itu pelit ibu. Kalau itu apa? Itu kain dan daging menghalangi ibu dari sentuhan api neraka. Kata si ibunya, justru itulah, hanya itulah yang ibu sedekahkan selama di dunia. Sekiranya kalau ibu tidak pernah sedekah, kayaknya ibu dari tadi udah terbakar dengan api neraka. Yang ibu sedekahkan selama di dunia adalah sehelai kain dan sekerut daging, sehingga itu yang melindungi. Dengan siam, maka terbentuk empati terhadap sesama. Yang terakhir, siam adalah mentarbiyah, mengedukasi nafsu ya. Karena nafsu tidak boleh dimatikan, karena kita adalah bisa sukses karena ada nafsu, tapi adalah dididik, dikendalikan. Karena kalau tidak dikendalikan, dia bisa menjerumuskan kita. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratum bisu. Tapi kalau nafsu udah dikendalikan, dia akan jadi nafsu mutmainnah yang selalu mengajak terhadap kebaikan. Dan kalau nafsu udah terkendali, setan musuh kita pun itu akan mudah dilawan. Sehingga kata Al-Quran, inna kaidas syaitani hayyinun. Tipu daya setan lemah. Bagi siapa? Bagi orang yang siam, yang udah bisa mengendalikan emosinya. Dalam satu hadis, bahwa setan berjalan di dalam tubuh manusia melalui jalur berjalannya darah. Maka persempitlah jalurnya dengan siam, sehingga setan itu tidak akan mampu menjerumuskan manusia karena nafsunya udah terkendali. Ingat, setan hanya membisikkan, setan hanya membuat was-was. Keputusan ada di diri kita, sehingga kalau kita terjerumus, tidak bisa kita nuding kepada setan. Salah satu contoh, orang yang udah darah tinggi, contoh, dia tahu jangan makan sate kambing. Setan ngabisikin, kata dia, makan aja lah, 2 tusuk 3 tusuk mamualna naon. Maka dia makan. Akhirnya dia kemudian adalah jatuh, dia sakit. Itu nggak bisa nuding kepada setan. Sehingga kata setan, aku hanya ngabisikin, yang punya keputusan kamu. Maka berarti adalah orang yang puasa bisa mengendalikan nafsu, walaupun pengen sate. Bagi orang yang jangan, yang berbahaya, dengan siam bisa dikendalikan sehingga bisa sehat dan bisa berumur panjang. Dengan begitu bisa banyak amal yang dilakukan. Itulah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.